Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti Nur Hasanah akan menjelaskan pedoman observasi tentang karakteristik peserta didik yang telah saya susun. Untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif, hal pertama yang harus dilakukan seorang guru adalah memahami karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki peserta didik yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, kemampuan kognitif, pengetahuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Maka, hal pertama yang perlu dilakukan untuk memahami karakteristik peserta didik adalah dengan membuat pedoman observasi karakteristik peserta didik yang berorientasi pada peserta didik itu sendiri. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut. Pedoman observasi ini disesuaikan dengan aspek karakteristik peserta didik yang telah disampaikan sebelumnya. Pertama, adalah aspek etnik yang berkaitan dengan perbedaan ras, suku, dan bahasa. Adapun yang diamati, peserta didik mampu menerima perbedaan etnik dari peserta didik lainnya, menghargai perbedaan etnik di lingkungan sekolahnya, dan melihat apakah perbedaan etnik peserta didik mempengaruhi kegiatan pembelajaran di kelas atau tidak. Yang kedua, kultural, meliputi kebiasaan, kepercayaan, dan adat istiadat yang berbeda. Sehingga yang diamati adalah peserta didik memiliki kebudayaan yang beragam, mampu menghargai perbedaan kebudayaan yang terdapat di sekolah, serta apakah peserta didik telah melestarikan kebudayaan daerahnya atau belum. Ketiga adalah aspek status sosial. Yang diamatinya adalah peserta didik mampu menerima perbedaan status sosial di antara sesamanya, menghargai adanya perbedaan status sosial di lingkungan sekolah, dan melihat apakah status sosial yang dimiliki oleh peserta didik menghambat proses pembelajaran atau tidak. Aspek yang keempat adalah minat. Yang akan diamati pada aspek ini adalah peserta didik memiliki minat dalam pembelajaran, memiliki minat yang berbeda-beda terhadap pembelajaran, serta melihat apakah minat peserta didik dapat mempengaruhi motivasi belajar mereka. Selanjutnya, ada perkembangan kognitif. Apa yang diamati adalah peserta didik sebagian besar mengalami peningkatan kemampuan belajar, mampu dan baik dalam mengerjakan tugas, serta melihat apakah sudah memiliki 5 perkembangan kognitif yang meliputi membaca, mengingat, belajar, penalaran logis, dan memperhatikan. Kemudian ada kemampuan awal. Yang diamati pada aspek ini adalah kemampuan awal yang dimiliki peserta didik membantu peserta didik memahami materi pembelajaran. Sebagian besar peserta didik menggunakan pengetahuan awalnya untuk membangun interpretasi materi yang diberikan guru, dan kemampuan awal peserta didik mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. Selanjutnya adalah gaya belajar. Hal yang diamati dalam aspek ini adalah berkaitan dengan cara belajar peserta didik. Apakah mereka cenderung melihat gambar, ilustrasi, membaca sendiri, atau cenderung menyimak dan mendengarkan guru dengan baik, membaca dengan suara keras atau dalam hati, atau justru lebih kepada melakukan kegiatan-kegiatan praktik atau hal-hal yang melibatkan gerakan fisik. Kemudian, aspek motivasi. Yang diamatinya adalah peserta didik hadir tepat waktu, menunjukkan minat terhadap berbagai masalah, ulet menghadapi kesulitan, yakin dengan kemampuannya dalam memecahkan masalah pembelajaran, senang bekerja mandiri, tidak cepat bosan pada tugas-tugas rutin, dan terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung. Pada aspek perkembangan emosi, yang diamati adalah peserta didik mampu menolong teman yang kesulitan, memiliki sifat pemaaf, bisa mengontrol perasaan dirinya, dan bertanggung jawab atas perilakunya. Sementara pada perkembangan sosial, yang diamati adalah peserta didik mengajak teman untuk bermain atau belajar bersama, bermain dengan teman sebaya tanpa membeda-bedakan, berani bertanya dan berpendapat, serta memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Kemudian, pada perkembangan moral, yang diamati adalah peserta didik dan guru selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, selalu mengucap terima kasih ketika diberikan bantuan oleh guru, selalu membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, dibiasakan untuk memberikan salam ketika bertemu dengan orang tua atau guru, selalu mencium tangan guru ketika bertemu di sekolah.
Aspek yang terakhir adalah perkembangan motorik. Aspek ini dilihat dari 3 hal. Pertama, karena perkembangan motorik itu searah dengan perkembangan fisik, maka dilihat terlebih dahulu bagaimana pertumbuhan tubuh peserta didik dari segi berat badan, tinggi badan, atau fungsi alat indera, dan apakah peserta didik telah terlihat memasuki masa pubertas atau belum. Kemudian yang diamati juga berkaitan dengan motorik kasar dan motorik halus, yang diantaranya peserta didik mampu berjalan dengan lancar tanpa kesulitan, berlari tanpa kesulitan, mampu melakukan gerakan seperti melompat, melempar bola, menangkap bola, dan naik turun tangga, mampu menjaga keseimbangan tubuhnya, sudah melakukan aktivitas bergerak yang kompleks, rumit, dan cepat, mampu memegang pensil dengan benar, tidak mengalami kesulitan dalam membedakan bunyi yang mereka dengar, mampu merangkai kata-kata ketika berbicara dengan orang lain, dan mampu membedakan antara permukaan kasar dan halus. Setiap aspek yang diobservasi tersebut nantinya akan dituangkan dalam hasil observasi yang berupa deskripsi dan juga akan diinterpretasi. Demikian penjelasan saya mengenai pedoman observasi tentang karakteristik peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.